misalkan ada orang mau dihukum pancung nih. Nah, orang ini minta waktu untuk menemui keluarganya. Nah, tentu Algojo ini ragu dong. Wah, ini nanti kalau saya lepaskan bisa-bisa nggak balik lagi. Lalu ada orang yang menjamin, saya jaminannya kalau dia nggak datang saya yang penggantinya. Ya saya kalau dia nggak datang ya saya yang dihukum mati untuk selama-lamanya, begitu. Ya, berarti Yesus ini di neraka ya? Seharusnya. Halo, 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 halo. Iya. Kok Jabir kali muncung-muncung babi di situ ya? Ini apa lonte satu ini? Iya. Lonte. Jangan terpancing, Kenapa Pade. kau lonte? Pade jangan terpancing, Pade. Kau lonte. Lonte. Turunin. Tolong di sini bukan tempat lonte. Lonte itu tempatnya di Jangan apa? terpancing, Pade. Ya, udah. Diturunin Pade. Pade jangan Udah terpancing ya. diturunin Pade, udah. Iya, udah. lonte itu tempatnya Pade. di lokalisasi bukan di sini ya. Malam Jumat. Pade. Udah nih. Pade. Ada yang baik-baik nih, Vero, silakan Vero. Ya, terima kasih udah diizinkan naik ya. Ya. Bang, saya mau nanya kalau bisa ke Bang Jumal lah. Ya, silakan. Peru agama apa? Kristen. Oh, Kristen lanjut. Mengenai ini Bang, apa? Dajjal gitu. Dajjal. Iya, jadi kan saya pun kurang paham, hanya sekedar tahu sedikit. Itu Dajjal memang udah pernah ada lahir atau kayak mana Bang? Tolong dijelaskan Bang. Dajjal pernah lahir. Enggak, apakah saya salah atau apa? Tolong direvisi lah gitu. Dajjal yang sering kita dengar Dajjal mata satu ya gitu ya. Iya. Tolong dijelaskan Bang kayak mana Bang? Apanya yang dijelaskan, Bang? Dulu kan pernah saya dengar, apakah saya salah? Tolong direvisi lah gitu kan. Saya kan nggak kurang paham gitu. Katanya dulu ada seorang anak lahir, itu terjadi, saya salah tah. Tolonglah, ini kan saya diskusi gitu kan. Seorang anak lahir katanya terjadi gempa gitu, dia lahir, dia nggak mau nyusu dari ibunya sampai ibunya ini sakit meninggal gitu, baru kelakuan anaknya nggak betul. Apakah itu yang Dajjal gitu Bang? Kalau kita berbicara mengenai Dajjal, itu tidak ada kita temukan di dalam Al-Quran seperti itu adanya. Tuh, jadi mana Bang ya? Iya, kita nggak pernah, saya sendiri tidak pernah memahami itu. Bahwa ada bayi lahir kemudian lalu bayi ini dianggap sebagai Dajjal. Itu tidak seperti itu yang diterangkan kemudian. Iya. Tapi saya pernah dengar loh Bang. Tapi lupa pula aku di mana kemarin ku bahas. Mungkin Hisugi pernah mendengarkan? Kalau yang kami tahu, Dajjal itu adalah nabi palsu, dia adalah pendusta yang menyesatkan manusia. Ya, jadi dia menyesatkan dengan kesesatan yang menggoda manusia melalui mukjizat yang ada pada dirinya sebagai tanda-tanda yang diberikan kepadanya, ya, yang mana inti daripada tanda-tanda itu adalah beliau si Dajjal ini mampu kemudian melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu Bang. Jadi Dajjal ini menjadi gelar kemudian kepada Mesias palsu yang berbohong, kemudian bermata satu, yang mahir di dalam menipu dan menyesatkan manusia. Gitu Bang. Bukan kalau mata satu itu kan Bang ada pemahamannya gini, kita sepele sama orang aja pun sebenarnya kita udah seperti Dajjal katanya gitu kan. Gitu, karena Tuhan tadi atau Allah tadi sudah memberi kita dua mata. Sebenarnya gini, pengertian mata tadi kan kalau saya nggak salah, mata kita yang dua sama mata hati gitu kan. Iya. Tapi pernah Bang saya dengar, apa saya lupa aku kemarin itu, entah saya dengar atau saya baca, dia lahir, pada saat dia lahir dia terjadi gempa lah, Pak, lokasinya di mana saya kurang tahu lah. Baru dia nggak mau menyusu dari ibunya, terakhir ibunya sakit mati gitu loh. Siapa yang mati? Ibunya Bang. Terus Dajjalnya hidup.
Dia hidup diurus sama orang lain, tapi kelakuannya pun memang nggak seperti anak biasa, bikin kerusuhan, macam ribut, berantem gitu. Apa saya salah ya? Di mana kejadiannya? Lupa bang, tapi pernah dengar aku gitu, apakah entah ceramah, entah apa gitu, kurang lupa aku betul. Mungkin teman-teman muslim bisa menjelaskan yang dimaksud ini, ngerti enggak? Paham enggak ini? Ahisugi mungkin paham. Iya, memang ada cerita-cerita semacam itu ya, bahwa Dajjal itu adalah ya Samiri itu. Ya, Ya, dia itu dilahirkan dari sama Nabi Musa. hubungan sedarah gitu kan. Tapi saya belum menemukan dalil yang sahih, hadis yang sahih soal itu gitu. Jadi saya nggak berani bicara banyak gitu. Masih saya cari sumbernya yang sahih itu dari siapa gitu. Iya, jadi kan Cuma terkait Dajjal yang sahih yaitu siapa, Damiri ya, yang ketemu di apa itu, yang ketika melakukan pelayaran dia terdampar di pulau asing itu. Miri, Samiri. Bukan. Ada Miri, orang Kristen itu, yang ketemu apa hewan yang namanya jazazah itu loh. Itu ada itu memang. Ya, kalau saya sih, kok saya sendiri kalau ditanya mengenai Dajjal itu, ya mohon maaf, saya harus mengatakan Dajjalnya itu adalah Paulus. Sama seperti Samiri pada masa Nabi Musa. Pada zaman kemudian Nabi Isa, ya Paulus ini yang dimaksud dengan Dajjal. Kalau kita lihat di dalam hadis Muslim, di situ dikatakan bahwa Dajjal akan bermata satu, buta di mata kirinya, ya kan? Seperti itu dia, Pak. Akan memiliki rambut tebal. Nah, sementara Paulus kan botak, tidak tebal rambutnya, berarti nggak salah. Nah, tapi kalau berbicara mengenai pengajarannya kemudian, ya ada kesamaannya, gitu loh. Ada kesamaannya. Kenapa saya katakan ada kesamaannya? Karena tujuannya adalah menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Itu Dajjal. Tujuannya itu begitu. Dan dia adalah pengajar palsu. Dengan dibingkai oleh mujizat-mujizat, kemudian dia banyak menyesatkan manusia. Dia penipu, dia berbohong, dan menjadikan orang lain juga ikut menjadi pembohong dan penipu. Berarti hanya sebagai ini aja bang ya, apa namanya, kayak Tapi ada perumpamaan aja typing ya? di bawah bang, katanya Dajjal itu si Rasmiri katanya bang. Aku baca typing ya bang. Siapa? Miri. Si Samiri. Rasmi. Iya. Lanjut, Vero lanjut. Nggak ada pertanyaan lain Pero selain yang ini. Enggak bang, aku hanya penasaran di itu aja, karena kan lupa aku apakah Map cakap mendiang abang itu yang ustadz yang cerita sama aku gitu loh. Cuma kurang jelas aku kemarin memahaminya Dajjal ini tadi gitu loh. Karena kan jujur aja lah ya kan, gue bilang yang bikin aku tobat itu memang ya seorang abang, aku nggak tahu lah sebutan di Muslim, dia yang mengajar pengajian bapak-bapak lah kalau di sini gitu. Kalau untuk Muslim sebutannya apa tuh bang? Yang mengajar ngaji orang tua lah bapak-bapak. Ustadz lah gitu. Aku sering bercerita sama bang itu, tukar pikiran, apalagi aku lagi ada masalah gitu. Karena memang ya terlalu banyak beban hidup lah gitu, yang nggak terima kenyataan hidup. Oke, sebentar. Ini Bang Juma Sidarto ini tadi bertyping katanya yang menyesatkan itu Muhammad, itu Dajjal. Darto yang ngomong. Makanya aku jambak. Darto. Kalau itu ya, omongan yang nggak apa nih, yang nggak berilmu. Vero, diam dulu Bang Vero. Pertanyaan tuh. Silakan Darto. Alasannya menyesatkannya di mana? Alasanmu bilang Paulus menyesatkan apa? Karena dia adalah pembinasa keji. Karena Muhammad itu tukang lonte. Kenapa? Waduh. Nggak layak diskusi lah. Turunkan. Nggak layak diskusi lah orang kayak gini, jangan. Nggak layak. Permusuhan jadinya. Turunkan. Jadi ini room terhormat ya. Ini room terhormat.
Lagian anak-anak lonte dinaikin ngapain? Ih bang, jangan lagi gitu kita ngomong. Lah orang dia yang menuduh Nabi kok. Enggak loh, sebenarnya ya aku kayaknya baru 2 kali lah aku dinaikkan Bang Juma ini. Ntar dulu Pero ya. Ya. Ini orang Kristen sebagian di Indonesia ini kayaknya akalnya mati gitu loh ya. Kenapa? Dia hidup bernapas di Republik Indonesia ini, menikmati kemerdekaan dengan jasa siapa? Jasa umat Islam. Hampir 99,9% pejuang itu mengusir Belanda yang membawa Bible. Mereka adalah seorang Muslim semua, pejuang. Begitu. Siapa yang mengajari mereka? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Indonesia merdeka, Anda bisa menghirup udara segar di Indonesia. Di mana kepalamu kau simpan? Kalau Anda membenci Nabi Muhammad SAW, keluar dari Indonesia. Pergilah bersama penjajah di Belanda sana. Itu kira-kira pengantar dari saya. Semoga mereka tercerahkan semua nih. Jadi Bang, mengenai Dajjal tadi itu hanya sebagai perumpamaan tentang ini ya, apa kayak contohlah nabi-nabi palsu ya gitu, bukan ada bentuknya memang nyata gitu, enggak? Kalau di dalam Al-Quran itu disiratkan memang nyata. Nah itu Bang, kayaknya memang ada loh Bang. Memang nyata itu Bang. Ini Iya, ada, nyata. ada hadis Bukhari itu berkata dia berbentuk manusia. Nih dari dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak taunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalir air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak taunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatam, laki-laki dari Bani Guza'ah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis kedua dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting, buta, sebelah mata, terhapus mata, tidak menonjol dan tidak bermata cekung. Jika disamarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwa Rob kamu tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Banyak ini hadis-hadisnya. Itu menunjukkan memang Dajjal itu ya sosok manusia ada. Ada kan gitu. Aku pun Ada. penasaran, cuma lupa aku baca atau aku diceritai gitu. Karena kan gini Bang, aku memang Nasrani. Cuma kalau untuk mengolok-ngolok agama aku nggak mungkin, karena kami aja, abangku, kakakku itu Islam loh, betul. Cuma gini Bang, yang tidak saya ketahui itu asal usulnya. Kalau manusianya ada, gitu loh, asal usulnya saya nggak tahu karena masih simpang siur mengenai Dajjal ini adalah bayi yang dilahirkan dari perkawinan sedarah, ya. Lalu nanti bayi itu oleh Allah, malaikat Jibril untuk merawatnya, jadilah Samiri dan seterusnya. Nah itu saya belum ketemu sumbernya yang jelas gitu Bang. Oh, ya. Ini aku kan bertanya kan, bukan berdebat, bertanya. Kalau cerita, entah cerita tak aku baca lah, rasaku kan lupa aku gini. Dia hanya bisa dikalahkan kalau di Muslim itu Isa gitu. Cuma yang saya pertanyakan, apakah dia si Dajjal tadi terbunuh atau hanya dikurung? Sama shortcut Q7S dari BonQ. Bang Handi. Nice. Yang mau naik-naik. Nice, Bang Bang Handi. Andi. Lanjut Pak De. Ulangi pertanyaannya Bang. Ya betul. Jadi kan gini. Jadi kalau dari rasaku dari cerita abang ini lah, udah mendiang pula dia, mendiang Ustadz pula dia kan. Jadi cuma yang saya pertanyakan, apakah si Dajjal dia hanya takut katanya sama Isa, kalau di kita Muslim Nabi Isa gitu. Dia nanti yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa.
Katanya nanti bang, kalau ceritanya Dajjal ini bakalan datang lagi gitu. Cuma kan yang pertanyaanku, apakah dia nanti si Dajjal ini yang udah lahir ini, apakah udah dibunuh atau hanya terkurung, hanya dikurung gitu? Kalau sekarang posisinya itu terkurung. Oh Ya. bukan udah dibunuh atau dimatikan gitu? Belum mati. Nanti mati yang membunuh itu Nabi Isa. Oh. Makanya iya. hadisnya mengatakan sungguh Isa itu nanti akan datang sebagai hakim yang adil, Iya. membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib dan menghapus pajak. Itu hadisnya. Ada aja bang. Duh, Pajak nggak bisa Ada aja. dihapus bang. bisa nanti bang. Nah bisa datang untuk menghapus pajak nanti. Ada aja. Loh kok ada aja. Itu yang diterangkan hadis itu begitu. Itu hadisnya. Aku jujur Menghapus aja bang, pajak. kalau masalah di Muslim ini, aku kurang nggak paham lah, bisa dibilang bukan kurang, nggak paham lah gitu. Cuma adalah ayat Al-Quran yang paling aku suka ya kan. Itulah yang bikin aku sampai menangis sekitar jam 9 sampai jam setengah 3 lah. Cuma bahasa Arabnya aku nggak tahu, cuma bahasa Indonesianya sampai sekarang aku hafal. Hanya dengan mengatakan saja ke orang tuamu, dosamu Ya. sudah tak terampuni gitu. Itulah yang ku ingat. Dilarang bang, dilarang berkata kepada orang tua. Ada Iya. di dalam Al-Quran itu. Nah, itulah yang jadi pedomanku sekarang. Nah, tapi Anda Kristen, kok pedomannya Al-Quran? Ya nggak masalah sih. Hmm. Ya, kan nggak ada agama mengajarkan yang jelek-jelek lah. Nggak ada. Ya udah, aku itu aja karena memang adalah masalah Kalau Kristen nggak masalah kan, kehidupan gitu. tapi kalau orang Islam itu dia tidak boleh pedomannya Biblos nggak boleh. Itulah kalau sama kalian ya nggak masalah. Itu ajaran kalian suka-suka namanya ajaran suka-suka. Gini Nah loh, kalau di Kak. Islam nggak boleh pedomannya Biblos nggak boleh, pedomannya Bible nggak boleh. Itulah Islam. Aturan itu harus diturutin. Nggak kayak kamu tadi ngomong nggak masalah, itu namanya ajaran suka-suka kau. Nah itu enggak gininya itu kalau menurut aku kan itu tergantung pribadi masing-masing itu. Ya Islam sekarang nggak gini, boleh di Islam nggak boleh tergantung pribadi masing-masing, nggak boleh itulah Islam kerasnya nggak Jadi boleh. Pedomannya Al-Quran nggak boleh. Biblos tuh nggak boleh dipedomankan, nggak boleh. Nggak kayak kamu tuh nggak ada boleh pribadi masing-masing, nggak boleh tuh. Itulah Islam itu aturannya tuh kuat gitu. jadi saya salah. Kalau dalam ajaran abang, ya abang nggak salah kan tadi ngomong suka-suka pribadi masing-masing. Nah itulah ajaran kalian. Kalau kami nggak boleh. Aku bukan pedoman, ku bilang loh Kak. Kalimat yang kusuka gitu. Bukan pedomanku, ku bilang kalimat yang kusuka. Ini aja, Pero kalau suka Islam ya udah sekalian aja syahadat udah. Jangan tanggung-tanggung lah, Bro. Ya. Itu bang, tergantung apanya tuh bang, panggilan hati. Enggak ajaran itu nggak bisa dicampur-campur lah. Aku bang gini aja loh, hanya tergantung tergantung panggilan hati gitu aja loh. Ya kita doain aja semoga Anda dapat hidayah. Sebagaimana dapat keluargamu kan banyak Muslim juga toh. Banyak bang, banyak yang haji pun banyak, haji banyak. Kalau kami kalau di Karo kan bolang lah atau kakek, ya haji aja. Ya udah kenapa nggak sekalian ke Islam aja? Itu gini aja gitu bang, biarlah waktu yang menentukan gitu aja gitu. Ya semoga saja sih ya kamu dapat hidayah. Itu sih intinya. Abang dulu yang apa sama aku ya di kolom komal siapa dulu ya? Iya dulu kita ketemu. Iya, tapi enak bang diskusinya bang, jangan ada maki-makian ya kan? Ya Islam itu nggak boleh, Muslim itu nggak boleh maki-maki, kecuali dimulai. Kalau dimulai sudah diingatkan, ya kita juga manusia biasa kan kadang tidak terkontrol. Iya. Biasalah itu. Manusiawi itu bro. Apalagi menista Nabi kami itu naik mendidih darah kami itu bro. Kalau Iya, menista pribadi kami sih mungkin masih bisa ya, tapi kalau Nabi kami langsung kayak tadi itu pasti kita marah loh.
Aku memang gitu loh bang, ya diskusi. Contoh aku, ini tetangga kan, jadi sampai abangku kutanya masalah nasab, masalah kurang puas aku, kutanya bang tolong jumpakan dulu aku sama pengurus masjid yang paham agama lah tentang nasab ini, biar ku selesaikan masalahnya, aku bilang kayak gitu, ada permasalahan lah kemarin. Bro, Jadi, ya. bro, kamu masih stay di Kristen itu, kamu masih percaya itu anak Maria itu Tuhan? Percaya bang, percaya. Nah ini di sini persoalannya. Ya itu bang, besok hari Rabu. Oh besok malam lah kita diskusi ya. Sekalian Bang Juma ya, Bang Juma. Oh udah tiga. Oke, lanjut. Iya diskusi lah mana gitu. Jadi yang ku bahas kemarin yang di masalah, memang ya udah pasti Islam kan, Muslim lah. Masalah nasab bang, ada kemarin, cobalah entah aku salah lah gitu kan. Sampai aku naik komal, aku nggak pernah tertarik dengan TikTok, nggak pernah masuk komal-komal ini, cuma karena penasaran aku masalah nasab, aku naik lah di siapa dulu ya, Raja Dolar tah Pucung Oyot, lupa aku bang. Nasab apaan sih? Gini bang, ceritanya kan gini, si laki-laki ini dengan perempuan kan udah nikah. Jadi sebelum map cakap kan si istri hamil lah kita bilang gitu kan. Tapi sebelum bayi ini lahir si suami udah pergi entah kemana gitu. Nah, jadi lahirlah si bayi dengan kelamin perempuan. Cuma Itu, karena ekonomi itu kejadiannya hamilnya di luar nikah gitu maksudnya? Enggak bang, enggak, udah sah di muslim, di muslim dia udah sah, kebetulan kan agamanya muslim gitu. Jadi lahirlah si anak kelamin jenis perempuan lah kan. Cuma karena ekonomi mamanya kurang mencukup, kurang mampu lah kita bilang. Jadi si anak diadopsi ke, lupa aku namanya, ke satu orang lah kita bilang, muslim juga. Jadi si mama merantaulah ke Malaysia bekerja gitu kan. Dengan waktu dewasalah si anak mau nikah sampai kayak mana dulu ya, sampai mau nikah si bapak ini nggak mau menikahkan kecuali namanya diganti gitu. Harus namanya diganti. Jadi ditanyalah kemarin ke apakah KUA ya kalau untuk muslim bang yang menikahkan ya? Iya. Ke KUA, wali hakim nggak berani kalau bapak kandungnya masih hidup gitu. Jadi bingung aku kan, sementara kan aku kan nggak paham bang masalah nasab, masalah wali gitu kan. Jadi datang aku sendiri yang emosi gitu, kok nggak bapak angkatnya yang udah merawat dia dari kecil gitu, yang jadi menikahkan dia atau jadi walinya, rupanya ya aku pikirkan salah. Yang namanya nasab itu rupanya harus dari bapaknya, saudara bapaknya yang laki-laki, atau dari anak dari saudara bapaknya yang laki-laki juga, baru boleh yang jadi wali katanya gitu. Jadi gini bang, di Islam ketika anak ini dibinkan. Iya, binnya katanya bang, ya, dibinkan kepada kalau, orang tua angkatnya nggak boleh bang, itu iya. Dalam Islam nggak boleh. Itu anak angkat tetap anak angkat, makanya begini. Salah satu dinikahinya Zainab, ya, bekas istrinya si Said, itu kan untuk membantah bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Ya karena orang-orang Quraisy itu beranggapan bahwa ketika anak itu sudah diadopsi maka dia dianggap anak kandung, sehingga bekas istri dari anak angkat itu nggak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya.
Nah, di Islam diputus itu. Anak angkat bukan anak kandung. Sehingga istri dari bekas anak angkat boleh dinikahi. Itu tujuannya sebenarnya. Ketika Rasulullah menikahi Zainab itu tujuannya itu untuk membantah pernyataan orang kafir yang mengatakan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Nah, itu dianggap berdosa besar, Bang. Kalau menasabkan seseorang kepada orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka wajar kalau orang tuanya itu menuntut supaya anak ini binnya dipindah ke ayah kandungnya. Yang salah ya yang mengadopsi itu yang salah, Bang. Kenapa binnya dipindah ke orang tua angkatnya? Itu melanggar aturan agama, nggak boleh. Kalau ini, Bang, si orang tua angkat mungkin paham agama juga lah. Carilah bapak kandungmu yang jadi walimu katanya. Memang itu saya tahu sendiri gitu. Cuma aku yang emosi gitu, Bang. Udah nggak ditanggung jawabi dari dalam kandungan sampai dewasa. Gitu mau nikah pun nggak mau jadi wali, kan bapak kurang ajar juga nih pikirku gitu aja sih. Nah, itulah Islam, Bang. Itulah Islam. Ya, sejahat-jahatnya orang tua, kalian harus patuh kepada orang tua. Nah, itulah Islam. Nah, makanya keras tuh. Nih misalnya nih kayak anakku tidak dinafkahi. Aku tidak boleh mengajarkan dia dendam. Biar bagaimanapun dia adalah bapaknya. Kalau bukan karena bapaknya dia nggak akan ada. Nah, gitu, Bang. Itulah hebatnya Islam itu. Jadi gini, Bang. Kalau memang orang tuanya itu tidak mau menikahkan, ya kan? Ya bisa pamannya, boleh. Iyalah, yang dari saudara dari bapaknya boleh. Kan, Bang? Saudara dari bapaknya kan? Ya, saudara dari bapaknya boleh menikahkan. Kalau toh semuanya sudah tidak mau daripada anak ini berzina, wali hakim, boleh. Jadi, Bang, begitu. Jadi ini maaf kan. Sampai emosi aku gini aja lah, Bang, gue bilang. Panggil adik abang, panggil calon istrinya, taruh ada di dalam rumah. Maksudnya ini laki-laki. Enggak, Bang, yang jadi permasalahan di perempuan, calon istri perempuan. Iya. Karena kalau laki-laki nggak perlu wali. Perempuan, Bang, kalau laki-laki nggak ada masalah di perempuan. Sampai aku, ini kayak mana hukumnya kalau di Muslim kan gitu. Kebetulan kan itu kemarin bermarga dia, yang perempuan ini. Kalau dari bapaknya dia bermarga. Gitunya. Jadi aku kan nggak paham, Bang, masalah nasab. Nggak mungkin ya Pak So pelajarilah secara ekspres dulu gitu. Itunya kemarin itu. Jadi kutanya abangku, jawabannya sama. Terakhir ya setelah dinasehati sama paman-paman dari si perempuan, kalau sama di Karo podanya lah katanya, atau di Batak Pak Uda gitu kan. Dinasehati bapaknya ini, terakhir bapaknya pun mengiyakan lah gitu. Maulah jadi wali, nggak jadi masalah. Oke, sudah tidak ada lagi pasien kita. Jangan pasien lah, Kak, aku kan gak sakit. Aku gak bilang abang loh, aku bilang sudah tidak ada lagi pasien kita. Kak, kakak orang artinya yang gak ada di sini loh. Kakak orang Sumatera Utara. Tadi abang bilang abang gak sakit. Abang gak bilang abang gak sakit, tapi abang katakan Yesus masih Tuhan, itu namanya masih sakit. Udah, besok aja kita diskusi, Pak. Itulah, itu masih sakit namanya. Nah, kalau abang masih menuhankan Yesus. Ya tergantung pemahamannya itu, Pak. Akan pemahaman. Bentar, saya mau tanya tadi siapa? Perempuan yang kemarin janji sama saya mau menunjukkan Yesus ngaku Tuhan itu naik dia? Diturunkan tadi, Pade telat, lama kali Pade. Udah tadi di awal sama Bang Juma. Kak blokir awal tadi. Kakak orang mana? Pade telat sih. Kak blokir permanen. Kakak orang mana? Orang mana? Coba. Halo. Dia. Iya, aku dapat juga kabarnya kakak orang Sumatera Utara lah. Iya, Marga Sinaga. Medan. Boru Boru Sinaga. Kalau perempuan, Bang, Boru dia, Bang.
Iya, boru. Bukan. Makanya saya bilang boru Sinaga dia. Iya boru, kata Pak De boru. Pak De ngomong boru Sinaga. Kalau Betul. Batak kan boru. Kalau Iya. kalau Karo beru. Iya, bro. Bro, Betul ya, kan? ya. Beru. Ya, ya. Ini blok permanen ini marganya ada 2. Marganya ada 1, Marga Satwa, 2 Margareta. Iya, iya. Memang Udah tahu aku, udah Bukan tahu. ini. Marganya si lubang hutang. Tapi aku marga satwa bener. Marga satwa itu ada ular naga. Ya bener kan? Oke, siapa dulu ini? Bang Handi nih yang lain pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemanikuan dia Hendrik. Kenapa, Deng? Masih Hendrik kah? Oh iya. ya. Ya. Ya toh, ya per itu ya kalau bisa ya segerakan lah bro. Bang, Artinya aku bukan Peromunte sebenarnya, aku marga purba aku, Bang. iya ya. Enggak itu loh, bukan masalah marga itu loh. Ya. Jangan sampai kau nanti menyesal. Enggak boleh tuh orang terlalu jauh belajar dulu. Basicnya dulu itu kenali dulu siapa sih sang pencipta alam semesta itu dulu. Jangan sampai kita salah Tuhan gitu loh. Oke. Besok ya, besok malam ya. Iya. Oke. Kasih ya, Bang. Kembali. Kasih. Allah Akbar. Bang Bugis ini apa yang mau disampaikan, Bang? Tidak ada. Andi ada kan. Nikmat sekali ini kopi malam-malam. Bang Juma. Bang Juma masih ada nggak? Rehat. Oke, aku di bawah aja Bang Andi. Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya pulang ke Sopeng saya cari Kileng. Insyaallah. Paling enak itu pulang ke Sopeng. Riko noise, Riko. Enggak ada lagi kayak yang di bawah yang Nggak ada yang sopan-sopan lah. Kristen Islam semua. Iya, yang sopan-sopan. Jangan Bang Riko. Ya, dipercepat Bang Riko. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenal wabarakatuh. semua di atas maupun di bawah. Yang di atas sudah kenal semua, Bang Handi, Bang Zuma dan semuanya. Salam kenal, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada pastel Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pletek cumi dan ada stik cumi-cumi ya. Yang berminat membantu usaha kami yang kecil-kecilan ini silakan untuk order melalui WA kami ada di bio akun ini. Diklik aja. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel Cicepadan JNT, bisa ke seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Singapura, Malaysia. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambah dikit dong tolong. Juma rehat, Bang Juma rehat. Oh ya, siapa ya? Bang Handi. Iya, Bang Riko. Tolong dong bantuin Bang dikit. Ya kalau bisa dipesan lah ya cemilan-cemilannya Bang Riko itu gitu loh. Karena cemilan-cemilan itu adalah cemilan-cemilan itu juga kan gitu. Benar ya Bang Riko ya? Iya. Ya. Dan kalau bisa kalau memesan itu ya memesan sekalian lah. Misalnya pesan 100 paket ya dikirimkanlah kepada orang-orang yang kira-kira Anda ingin memberikannya kan begitu. Ya biang Bang Riko nggak sibuk jadi sekali mengirim 100 ya Bang Riko ya. Iya, insya Allah amin. Kirim ke Mbak Blokir 98. Mbak Riko kirimin 2. Ke Bang Riko sendiri cukup 100 pas itu. Ya.
Yang mau ngirim ke debater silakan juga Bang Handi. Ya itulah maksudnya tadi. Nanti Mbak Esti-nya yang 98 itu nanti dia yang kirim ke orang-orang gitu loh. Nah, kemudian pembayarannya saya yang bayar, tapi Mbak Esti transfer dulu ke saya gitu loh. Ya. Benar nggak Bang Riko? Ngade-ngade. Ya Bang Handi. Yang jelas teman-teman kalau di follow, ikuti akunnya, di sana bisa belilah cemilan-cemilan itu. Seperti apa sih kemarin yang dikirim di sini ya? Abon ya, ada abon ya? Oh ada Bang Handi dikirim abon, peletek, kemarin itu pastel, ada pempek juga. Nah itu abonnya bagus tuh. Kalau nggak salah itu abon itu kayak seperti apa, serak-serak begitu ya? Itu ya apa ya? Iya. Dari daging ikan ya? Iya, digiling. Itu kalau abon itu kalau bangun pagi gitu ya, pagi sarapan sama aduh mantep tuh sarapan pakai abon gitu. Iya, insya Allah Bang Handi. Ada yang takut, kadang-kadang Bang Handi nggak perlu takut. Saya udah dikenal banyak orang kok. Takutnya barang nggak ini. Saya buktikan sampai sekarang ada nggak yang saya tidak kirim. Lagian ngapain takut sama Bang Riko? Bang Riko nggak pernah gigit orang. Iya. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa lomba karaoke-nya juara 1 apa juara 2? Juara 3. Juara 3. Padahal kemarin tuh jurinya saya udah bilang kasih juara 1 lah. Ah nggak bener juga tuh jurinya. Ini masuk loh, hadiahnya gede 7 juta. Saya masuk ke 20 besar lagi. Ya udah ntar aku hubungi Pak ini. Pak siapa sih kemarin namanya Pak? Aduh lupa gue namanya. Ada Pak Samsul jurinya tuh. Kalau kau bilang. Iya. Ya Pak Bang Handi makasih banyak ya. Iya. Kasih sama-sama ya. Sehat selalu Bang Handi, sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya. Amin. Dan semuanya juga di sini sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Rohayati. Roha ini Neng. Rohayati. Mangga Neng. Rohayati. Aduh, mah ya Neng cici apa sih namanya? Cicing di dia. Kayak orangnya Bang Andi tidur. Gak tidur itu. Tidur ya. Ada itu bawa itu mau naikin lah. Mbak Esti gimana Mbak Esti? Kabarnya Pak RT? Pula Bang Handi nanya Pak RT ku. Emang mau diapain Pak RT-nya? Ya supaya bisa ngontrol warga lah. Pak RT. Ngadu-ngadu Bang Handi. Akhirnya Bang Handi masih mau diskusi? Udah nggak ada, mending kalau mau ya istirahat aja, ditutup dulu gitu. Iya Bang Juma kamu rehat. Udah rehat Bang Juma juga. Ya wes lah kalau begitu. Bang Juma kan badannya belum fit kali. Iya. Oke. Bang Handi mau nutup. Bang Handi untuk YouTube gak? Ntar dulu ini mau naik nih, dia katanya mau jual tanah. Jual tanah. Tuh, Eci. Coba panggil. Dia mau jual tanah tadi. Mbak Eci Uti, selamat pagi. Mbak Eci Uti. Tidur dia. Paling-paling nanya RT. Mbak Eci. Bagaimana tanahnya mau laku kalau ngolor? Mbak Eci. Bang Eci. Udahlah Bang Andi turu. Terus satu lagi tuh. Tadi yang mana tadi tuh? Ini. Ini mau jual tanah tadi siapa sih? Mau jual tanah ya?
Saya yang muncul tanah belum laku bang. Kata si Apriyadi. Chan, selamat pagi Chan X. Ya, selamat malam Bang Handi dan semuanya, Pak Ustadz Sugi, Bang Zuma, selamat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau nanya, boleh nggak ya? Boleh, yang penting jangan matematika. Iya, ini nanya seputar dosa. Yang jelas mah pasti ini dosa ya Bang ya. Pertanyaan saya itu gini Bang. Ada teman saya, dia itu nggak bisa tidur Bang. Lu kenapa sih mewakili teman lu? Ya, lu kenapa wakili teman lu? Usah aja diri. Boleh aja lu. Ini gibahin. Ini namanya gibahin teman sendiri. Ya udah gak apa-apa, teman lu kenapa? Teman lu susah tidur kenapa? Kemarin iya, dia susah tidur, dia nggak bisa tidur sebelum dia ngelakuin ya gitulah Bang lah. Yang dosa-dosa gitu Bang. Itu gimana Bang? Ada hukumnya nggak Bang? Ya dosa lah. Solusinya. Saya mau ngomong. Ya udah paham. Solusi Bang. Solusinya adalah teman kamu kan namanya si Aris ya. Kamu gua kenal juga, kemarin hubungin gua. Iya Bang, ya Aris. Bapaknya namanya Pak Eman kan gitu ya. Sebelah rumahnya Pak Iskandar kan? Risman. Ya Risman. Bapaknya namanya Risman, iya. Iya. Sebelah rumahnya namanya Pak Iskandar sama Ibu Ais kan gitu. Iya. Nah, kasih tahu aja sih itu bahwa kalau bisa dia kan masih belum punya bini kan ya? Belum Bang, belum. Makanya itu saya tanyain. Jadi segerakan menikah lah. Suruh segerakan menikah. Itu aja solusinya ya. Tapi dia belum cukup umur Bang. 21 udah cukup umur lah. Belum sih? Cukup lah itu udah bisa. Daripada habis embody sama minyak rem. Gitu ya. Kan gitu ya Bang ya. Kasih tahu aja si Aris. Iya Bang. Ya, segera menikah, kalau enggak banyakin olahraga atau banyakin ngaji gitu ya. Rajin-rajin ke masjid. Suruh kalau ada musola dekat rumah suruh urus musola. Jadi ada ya itu menghilangkan rasa-rasa suntuk begitu. Puasa Senin Kamis tuh gitu. Bagus puasa Senin Kamis. Insya Allah. Iya baik. Jadi dia cerita sama saya pada saat saya kemarin bertanya di sini ke Bang Handi, ke Bang Zuma juga yang pas kemarin dia dengerin gitu. Coba dong tanyain kenapa gitu. Apa ada solusi apa gimana gitu. Soalnya solusinya ya begitu tadi udah. Soalnya dia nggak bisa tidur sebelum begitu Bang. Ya udah gitu. Artinya apa? Suruh banyakin ngaji, puasa. Terus jangan banyak melamun gitu loh. Ya, karena yang penyakit kayak begini itu yang bisa ngobatin adalah dirinya sendiri. Di samping lu sebagai teman juga gitu ya. Kalau bisa besok lu ke bengkel. Iya. Belikan dia celana besi. Belikan dia celana besi. Solusi itu. Solusi yang tepat adalah setel YouTube saya non-stop. Insya Allah nggak sempat melakukan itu ya. Nah itu sekalian promosi tuh. Bener tuh. YouTube saya Sugi Reaksi non-stop 24 jam sampai tertidur-tidur. Ya. Insya Allah nggak akan terjadi lagi. Itu solusinya. Amin. Ini pasti otomatis nanti dia juga denger kan apa yang kita omongin. Yang gitu, paling Bang. bagus ini loh Bang. Ke tukang las. Bikinkan dia celana dari besi, baru lu gembok, lu ambil kuncinya gitu loh. Aduh.
Iya bang, nanti ke tukang jamu, tukang las. Ya, Iya, aja sih. tukang las. Tapi itu bercanda, yang penting adalah Iya. ya samping nonton kajian-kajian Islam, diskusi kayak begini terus, itulah banyakin ngaji, jangan banyak melamun, gitu ya, itu aja sih. Kasih tahu si Aris ya. Iya bang. Besok gue Iya, datang deh siap. ke rumah bokapnya deh, gue bilangin sekalian nikahin siap tuh bang, bocah. siap bang. Ini pintunya bakalan dibuka lebar bang nanti bang. Siap bang, siap. Suruh nikahin tuh bocah, suruh cari pacar, kira-kira lamar lah cepet gitu. Kan di Islam itu nggak boleh pacaran bang. Ya, maksudnya itu saling pendekatan. Oh iya siap. Baik. Taruh begitu. Baik. Nanti saya sampaikan ke dianya. Kalau langsung. misalnya susah dapat perawan, banyak janda kok di sini. Iya bang. Iya siap. Nanti saya sampaikan. Ada solusi terakhir Pak De? Solusi terakhir nonton channelnya Bang Andi. Oh iya, makasih Pak De. Oke, berarti ya ditonton semuanya lah ya, biar adil, biar itu, biar rame juga, biar gitulah. Oke, terima kasih Bang Andi, Pak Ustadz Sugi, Bang Zuma semuanya. Ini blokir siapa sih namanya sih? Blokir tertanam. Iya, terima kasih semuanya. Saya ini mewakili teman saya juga. Terima kasih atas jawabannya. Nanti saya sampaikan ke. Terakhir, kalau masih nggak mau berubah, ya, kalau nggak masih mau berubah, udah karungin aja. Karungin, gebukin ya bang ya? Nggak, jangan, orang lu. Oke. Karungin gimana maksudnya bang? Maksudnya dikarungin dengan ilmu. Oh, gitu. Siap. Ajak dia sharing, ajak main bola, sore-sore olahraga, kegiatan positif lah. Terutama kalau udah menjelang maghrib itu udah suruh ke musola deh, suruh ke masjid gitu. Gitu. Tapi kalau pulang jangan nyolong sendal. Enggak nyolong sendal bang, paling nyolong mangga. Oh ya udahlah. Itu aja sih ya. Oke siap bang. Terima kasih. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya udah, kalau sudah nggak ada kita tutup kali ya Pak De ya. Udah 6:30 pagi nih di Burundi nih. 7 apaan? 1:30. Bang Andi yang nutupin. Ya udah kalau gitu ya. Silakan Pak De. Aku bilang Bang Andi, Pak Andi juru Pade. Yang mana yang betul ini? Oke Ya lah. udah kalau begitu kita tutup ya. Silakan ditutup. Oke, teman-teman ya, terima kasih semuanya atas partisipasi kalian. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami di sini, dan semoga apa yang telah disampaikan Bang Juma, Pade Sugi dan Bang Handi bisa membuat kalian sadar dan tergerak hatinya ya Ten ya, dan menambah ilmu buat saudara-saudara kita muslim. Terima kasih ya. Dan jangan lupa tonton terus YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli VM Abbas, YouTube-nya Pade Sugi Kristologi, YouTube-nya Bang Handi Selebes, YouTube-nya Blokir Permanen Alam Baka. Oke? Jangan lupa kalian tonton YouTube ya, YouTube mereka lah gitu ya teman-teman ya, dan jangan lupa saksikan terus ya, dan tunggu terus kehadiran Bang Juma dimanapun Bang Juma berada. Oke, terima kasih semuanya, semoga kalian diberikan kesehatan dan sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadli. Dari Tuhan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ingin kamu lihat, bisa terlihat, terdeteksi secara indrawi, maka itu tidak akan didapatkan di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu dikabarkan Allah itu tidak sama dengan makhluknya.
apapun yang tergambar di dalam benakmu, yang tergambar di dalam pikiranmu, yang terbesit di dalam pikiranmu, Allah bukan seperti itu. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Itu ayat Al-Qur'annya banyak, maka dikatakan Allah tidak sama dengan makhluknya, sehingga apapun yang terbesit di dalam pikiranmu itu bukan Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan yang tidak bisa tergambar atau terbesit oleh pikiran seseorang, tidak bisa digambarkan dalam pikiran kita bisa melihat dari apa yang dikabarkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan itu dari kekuasaannya, segala ciptaannya itu. Makanya untuk mengenal Tuhan yang ada itu, yang tidak bisa terlihat itu, dengan cara kita melihat ciptaannya. Adanya semua ciptaan Tuhan menunjukkan adanya Tuhan. Nah, itu dulu poin utamanya. Lalu, ketika Anda mengatakan makna asyhadu, itu kan di dalam Islam itu kalimat asyhadu itu maknanya di dalam itu ada kata ikrar, mengikrarkan diri. Makanya dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan oleh organ tubuh kita gitu. Nah, itu makna yang terkandung dalam asyhadu. Kalau Anda artikan bersaksi dalam arti menyaksikan, itu nggak ketemu. Makanya asyhadu, aku bersaksi. Nah, itu terjemah sederhananya. Tetapi pemahamannya dari kata asyhadu itu adalah sebuah ikrar yang dibenarkan oleh hati, punya keyakinan, prinsip bahwa Tuhan itu benar Allah yang tidak terlihat namun ada karena menciptakan segala sesuatu, karena Sang Maha yang tidak sama dengan makhluknya gitu. Lalu diucapkan dengan lisan, Allahu Ahad, Allahu Rabbi, baca firman-Nya dan seterusnya. Dilakukan oleh tubuh kita. Tubuh kita tidak menyekutukan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dan seterusnya. Nah, itu makna dari asyhadu sebenarnya. Tasdikul qalbi wa qaulu bilisan wa amalu bil arkan. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, itu makna dari asyhadu. Ya, aku bersaksi di situ sebagai aku berikrar. Aku meyakini gitu. Jadi bukan menyaksikan melihat, salah. Karena saksi pun di dalam persidangan bukan tentang orang yang melihat. Ada istilah saksi ahli, di mana dia memiliki kemampuan atau pemahaman tentang suatu kebenaran tanpa harus melihat suatu peristiwa, begitu. Baik, Bang. Terima kasih penjelasannya, Bang. Yang masih bingung Agus, Bang. Boleh ini, Bang. Nanti kita bingung bareng-bareng. Kalau emang saya bersaksi itu, kenapa kalau kata Bang tadi meyakinkan, kenapa nggak dirubah konteksnya, Bang? Saya meyakinkan bahwa Allah itu ada dan Tuhan itu tidak ada, Bang. Sebentar, gimana? Kata Bang tadi kan itu kan meyakinkan dalam hati. Kenapa nggak dirubah konteksnya? Saya meyakinkan bahwa Allah itu ada dan Tuhan itu tidak ada. Loh, makna dari kata asyhadu itu ada maknanya itu kan ikrar, bersumpah, berikrar, itu kandungan dari kata asyhadu. Jadi kita itu mengikrarkan diri, kita itu bersumpah kepada diri bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, makna terkandungnya itu nanti ketika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kan dia dikategorikan sebagai orang yang beriman atau sebagai muslim. Nah, maka dengan ikrar itu dia artinya apa? Dia sudah meyakini, berarti dia siap menjalankan apa menjadi perintahnya. Makanya ketika umat Islam, contoh nih, di dalam rukun Islam itu kan ada 5. Pertama, untuk menjadi seorang muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, diucapkan dengan lisan, dilakukan juga oleh anggota badan kita. Apa itu perintahnya? Contoh menjalankan sholat, itu bagian rukun Islam. Lakukan sholat, bayar zakat, naik haji, dan seterusnya, berpuasa. Nah, itu makna terkandung di dalam asyhadu gitu. Jangan disempitkan maknanya dengan kata aku bersaksi, dengan kalimat yang sangat sederhana. Beda. Jadi makna asyhadu itu di situ, ya. Berarti bukan bersaksi dong. Orang menerjemahkan bersaksi, kalimat terkandung di sana
itu banyak mananya. Makanya dalam asyhadu itu ada istilahnya, aduh panjang penjelasannya. Oke lah, bersaksi nggak apa-apa lah, udah. Sekarang pakai terjemah sederhana aja lah. Kamu kan mau fokus di dalam terjemah, oke? Iya, betul. Nah, yang penting tadi pemaparannya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang masih bermasalah apa? Oh, paham berarti Bang. Kayak kata Bang tadi kan konteks persidangan pun bersaksi itu luas konteksnya. Berarti Agus pernah ini loh Bang, pernah dengar bahwasanya ada hakim, ada saksi, dan hakim itu bertanya kepada saksi, apakah Anda bersaksi bahwa si korban ini menjadi korban pembegalan tersebut? Saya bersaksi Pak, kata si saksi itu. Saya bersaksi Pak bahwasanya saya mendengar jeritan dari si korban. Berarti konteks dari bersaksi itu bukan hanya melihat, tetapi bisa mendengar, merasakan, itu konteksnya bersaksi juga kan? Ya, silakan tuh, bagus. Lebih perluas lagi maknanya di dalam persidangan. Silakan saja. Makanya yang saya sampaikan tadi juga ada istilah saksi ahli. Apa itu? Saksi ahli itu kan orang yang menguasai suatu peristiwa, bisa mengetahui, oh demikian, kayak gitu loh. Seperti itulah saya rasa ada di sini, paham. Nah, kalau dalam kalimat aku bersaksi saja dalam pemaparan bahasa Indonesia sudah paham, apalagi tadi lebih dalamnya dari kata asyhadunya, bukan kata aku bersaksinya. Dari kata syahada atau syahida gitu loh. Nah, itu maknanya tadi, ada makna qasam, dia bersumpah, ada makna ikrar, dia berjanji, ada makna juga apa? Ya dia bersaksi gitu loh. Dengan apa? Nanti diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan oleh tubuhnya atau hidupnya, pribadinya gitu di dalam kehidupan, begitu menjalankan perintah Tuhan. Seperti itu. Lanjut. Baik Bang, paham Bang. Terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Sudah mulai lancar baca asyhadunya? Belum lancar Bang. Apa mau dibimbing aja? Nanti aja lah Bang. Nanti. Jam berapa kira-kira nantinya? Kira-kira nantinya? Aduh, gimana Bang? Kenapa lagi? Lah, kan nanti bilang. Katanya belum. Ya nanti, ya udah nantinya kapan? Tak tunggu gitu. Apa aku bikin kopi dulu? Enggak. Jadi kau ini sebenarnya Kristen apa Muslim? KTP-nya? Muslim Bang. KTP Muslim, tapi sementara berkristen gitu. Aduh, habis iya Bang. Nah, tadi kan kau bilang Kristen di awal. Mulanya tadi dia ngasih salamnya salam. Tadi salam. Nah, kalau Islam gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi Gus, dari hati-hati kebentar. Bagus. Itu gimana tuh Gus? Pemahamanmu? Hati-hati kebentar. Gus baterai katanya nih. Bang Agus. Wah. Padahal aku siap data. Kalau agak nggak percaya, aku siap data. Agak lain ku tengok ini orang, Bah. Aduh. Saya siapin data, Ustadz Alif yang nyampein. Nah gitu, biar percaya. Ya udah, kita bongkar berangkas lagi ya. Bongkar berangkas lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Oke. Kita bongkar berangkas lagi. Perlahan-lahan. Tapi pasti. Nah, ini suaraku jelas enggak ya? Aku pakai headset Jelas. biasa ini. Aman, Ustadz Alif. Aman ya? Oke. Aman. Yang kurang kopinya doang, Ustadz Alif. Aku nanti dulu lah. Nanggung jam segini.
Agung, ini saya sambil nyari harta karun. Kasih judul lah. Pancing pakai judul. Selama ini saya nggak pernah pakai judul, Bang Gege. Oh iya iya. Iya kan? Sejak kapan saya pakai judul di sini? Nggak pernah. Karena judulnya udah terukir dalam hatinya mereka. Iya, ini berarti judulnya tanpa judul gitu dong. Apa? Judulnya. Pak Bom Bom ada di bawah. Naiklah. Level 16, Jangan, Pak Bom Bom 04. Nggak ada tulang, repot nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada di bawah Pak Bom Bom weh. Level 16, Pak Bom Bom 04. Ada di bawah dia. Coba tarik aja. Coba. Tahu bro, mau dia. Coba dicari. Aku kira nggak ada dagingnya Ustaz Alif. Iya, takutnya nyariin nggak ada tulang soalnya repot kalau minta. Iya. Teman-teman, ada nggak yang lihat? Ada nggak di situ tertulis di bawah teman-teman? 736 yang Pak Bom Bom 04. Ada nggak yang lihat? Ada nggak lihat? Kalau saya lihat. Kelihatan saya. Ada nggak? Di moderator nggak kelihatan. Jauh. Iya tadi ada, nah kan ada. Ada tadi. Yang level 16. Akun dia. Ini ada minta naik siapa nih? Nah tuh Bang Apo, dia tadi ada. Nah kan. Berarti mata saya belum pikun. Kok mata saya belum pikun? Salah ya. Ini minta naik siapa nih? Minta naik. Ada. Ya belum sunat naik. Bang Zero itu Muslim dia. Bang Bejo. Ustaz Jeru Kalimantan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Koret. Turunin Bang, turunin kalau ada yang oten mau naik Bang. Siap. Gampang. Kalau Bang Zero gampang. Nanti bagiannya nanti subuh-subuh lah. Iya kan? Itu aman. Siap Bang. Siap. Terima kasih ya Bangku. Aman lah pokoknya. Ya. Aku baru nggak Ustaz Alif. Nggak ada tulang tuh gimana ya? Iya, karena dia gugup. Astagfirullah. Si Agus tuh. Si Agus nih lagi si Agus nih. Gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya Karim. Lah, Bang Bejo malah turun tuh. Oh, si Agus naik lagi. Loading. Bang Agus monitor. Agus Chris. Oke, siap. Silakan dibuka mic-nya, brother. Agus Chris. Itu noise Bang Agus. Iya Bang. Aman. Oke, sip. Oke. Tadi turun kenapa Bang? Kepental ya? Udah, buka mic-nya lagi Bang. Buka mic-nya lagi. Udah. Oke. Habis baterai Bang. Oh, lowbat. Iya Bang. Habis baterai. Kalau habis baterai gimana ya? Baterainya lowbat. Baterainya 0%, jadi dicas dulu ini sambil ngecas dulu. Ya. Baterainya lowbat. Kalau habis baterainya berarti
baterainya dimakan, makanya habis gitu kan. Lanjut Bang, lanjut. Iya, lanjut perbincangannya sama Ustaz Alif, silakan abangku. Iya bang, satu sisi Agus ini sangat jauh dari Allah, jadi bingung kemana sih jalan tujuan Agus nih, kemana sih jalan tujuan Agus tuh? Pertanyaannya udah atau lagi jeda dulu? Udah bang. Udah. Udah bingung tujuannya mau kemana gitu. Ya, buat orang yang bingung. Ayat Al-Quran juga menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'aina tadhabun. Kalian itu mau pada kemana gitu. Itu sebenarnya pertanyaan bukan tentang masalah tidak ada tahu arahnya, tetapi sebuah sindiran, ini loh jalan dari Tuhan gitu. Kalau Anda bingung mau kemana seperti apa, kan artinya Anda belum punya pegangan. Betul bang. Sebenarnya ya kembali, ingat loh, kembali lagi gini ya, ketika kita mengenal Tuhan yang benar itu kan, tentu Tuhan itu yang maha tahu tentang ciptaannya. Itu kan sederhananya begitu. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang maha tahu tentang ciptaannya. Tahu ciptaannya. Makanya ketika untuk mengenal Tuhan, ini dalam pandangan Islam, kita bisa mengenal segala ciptaannya. Allah mengabarkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku tampakkan kepada mereka keberadaanku di seluruh penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Itulah bagaimana kita mengenal Tuhan. Kenali diri kita, kenali siapa kita, siapa yang menciptakan kita. Kenali semesta ini, siapa yang menciptakan. Melalui apa yang dikabarkan firman-Nya gitu. Maka kita akan tahu. Oh, karena yang maha tahu itu pasti mengabarkannya nggak salah. Ketika Tuhan mengabarkan siapa yang menciptakan kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita diciptakan. Nah, Tuhan itu yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan manusia, pasti mengabarkannya benar. Karena dia yang menciptakannya. Ibarat Anda menciptakan suatu produk, membuat suatu produk, pasti ketika Anda menyebutkan komposisi dan sebagainya, pasti benar gitu loh. Karena Anda yang punya resepnya, Anda yang membuatnya, Anda yang tahu gitu. Begitupun juga kita mengenal Tuhan. Tuhan yang maha ini yang tidak bisa dilihat, untuk kita mengenalinya, maka kenali dari ciptaannya. Tuhan mengabarkan tentang bagaimana manusia diciptakan, bagaimana semesta ini diciptakan, bagaimana fenomena di dalam alam semesta ini. Itu di Al-Quran dikabarkan dan itu tidak berlawanan. Itulah membuktikan adanya kebenaran Tuhan. Nah, untuk kita ketahui, maka agar kita tidak tersesat, makanya Al-Quran itu mengabarkan. Contoh Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad membawa petunjuk manusia ke dalam jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus gitu loh. Nah, ikuti langkah orang-orang yang beriman bahwa kita ini akan kembali kepada Tuhan, maka kita jangan sampai salah jalan. Ibaratkan begini, satu poin lagi. Ketika manusia dikabarkan di muka bumi ini, akan kemana mereka pulang, akan kemana mereka pergi, pasti akan kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan menyediakan tempat kembalinya manusia. Ada dua. Satu, surga, tempat untuk mendapat balasan kebahagiaan karena melakukan perintah Tuhan. Dua, neraka, balasan bagi orang yang berdosa. Nah, itu tempat kembalinya manusia nanti. Agar kita selamat, maka kita pegang pedoman dari Tuhan. Petanya dari Tuhan itu kita pegang. Ikuti jalur peta itu. Nah, di dalam Islam yang disebut sebagai apa? Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Dan artinya apa? Hukum itu, peta itu adalah Al-Quran, petunjuk firman Tuhan gitu. Makanya Nabi kami berpesan, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Jika engkau berpegang kepada keduanya, engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Jadi, kalau kita mau selamat, kembali kepada Tuhan, dan ditempatkan di tempat yang penuh kebahagiaan, maka ikuti petunjuknya dari sekarang. Karena perjalanan hidup manusia itu masih panjang. Ketika kita di dunia ini harus seperti apa, harus berbuat apa, ikuti aturan dari Tuhan.
Ikuti undang-undang dari Tuhan. Apa undang-undang dari Tuhan aturannya? Yang disebut sebagai Al-Quranul Karim, yang dijelaskan ketika dalam pandangan Islam. Begitu. Baik bang, terima kasih bang. Dan juga Agus bingung, waktu itu banyak sekali problem ataupun masalah yang ada dalam hidup Agus kan. Pas Agus memohon pada Allah, sampai netes sendiri air mata Agus, tapi sudah berusaha pun, tapi kenapa sih nggak dikasih gitu bang, titik terang untuk permasalahan Agus gitu, tapi kok nemu jalan yang buntu gitu. Itu yang Agus bingung bang, sedangkan sudah Agus memohon, sudah meminta dengan sungguh-sungguh, dan